menuju izin untuk menjelaskan dengan materi sistem pengendalian pada Bank Rakyat Indonesia yang bisa disebut juga dengan Bank BRI. Oke, yang pertama ada latar belakang. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dan meminjamkan uang. Menurut BNA Juha, bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank Rakyat Indonesia yang biasa disebut dengan BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan perbankan bagi nasabah individu, bisnis kecil dan menengah, serta korporat. Beberapa jenis layanan yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia antara lain: yang pertama ada tabungan, investasi, layanan perbankan digital, layanan internasional, kredit, dan yang terakhir ada layanan kartu. Perkenalkan, nama saya Siti Leta Aulia. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori yang mencakup visi dan misi PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintahan yang beroperasi pertama kali di Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia juga sudah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status. Perubahan nama dan status yang berkaitan dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan yang dilakukan Bank BRI tentunya mengandung arti penting bagi perkembangan perusahaan. Hal ini sejalan dengan cita-cita dan tujuan yang tertuang dalam visi dan misi Bank Rakyat Indonesia ini. Untuk visi dan misi Bank BRI, yang pertama yaitu visi. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua nasabah yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk misinya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko serta praktek good corporate governance yang sangat baik. Dan yang terakhir yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Lebenia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen pada Bank Rakyat Indonesia dan apa saja strategi perusahaan untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama, sistem pengendalian manajemen pada Bank Rakyat Indonesia yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal ini adalah fondasi dari sistem pengendalian manajemen yang memiliki kebijakan ketat untuk mengendalikan resiko operasional, keuangan, dan kepatuhan. Nah, yang kedua, audit internal dan eksternal, yaitu berfungsi untuk menilai efektivitas pengendalian internal dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selanjutnya, yaitu manajemen resiko. BRI memiliki unit manajemen resiko yang berdedikasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang dihadapi oleh bank. Yang keempat, teknologi informasi dan keamanan data. BRI berinvestasi besar dalam teknologi informasi untuk mendukung operasional dan layanan kepada nasabah. Yang kelima, ada kepatuhan terhadap regulasi. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia, BRI memastikan bahwa semua aktivitas mematuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya, yaitu ada strategi
Bank Rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan perusahaannya. Ada 7, yang pertama yaitu memfungsikan jaringan secara maksimal. Yang kedua, melakukan penetrasi pasar dengan meningkatkan kapabilitas sumber daya. Yang ketiga, berkonsentrasi penuh pada sektor UMKM. Yang keempat, melakukan penetrasi pasar melalui promosi yang intensif. Yang kelima, memperluas pasar dengan memperbaiki produk. Yang keenam, melakukan penetrasi pasar dengan memperbaiki sistem dan standar keorganisasian. Dan yang ketujuh, memperbaiki kualitas sarana fisik dan teknologi. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari sistem pengendalian manajemen pada Bank BRI. Kesimpulannya yaitu efektivitas sistem pengendalian manajemen di BRI telah mendukung dalam mengelola risiko dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengintegrasian teknologi, adopsi teknologi dalam SPM sudah baik, namun perlu terus ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan serta pengambilan keputusan. Keterbukaan dan transparansi terlihat adanya komitmen untuk memastikan transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional, yang merupakan hal positif untuk kepercayaan stakeholders. Mungkin masih ada tantangan dalam menghadapi perubahan regulasi dan pasar yang cepat, serta potensi resiko operasional yang perlu diantisipasi dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.